Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Cecilia Sekartika, NIM 2112061895, kelas A12. Adapun maksud dan tujuan saya pada siang hari ini adalah akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dosen pengampu Pak Dwi Cahyadi Wibowo MPD. Wawancara kita pada siang hari ini adalah mengenai bagaimana proses pembelajaran secara tatap muka. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan narasumber yang akan kita wawancarai pada siang hari ini adalah narasumber yang sangat luar biasa. Untuk itu langsung saja kita berkenalan dengan Kak Yupi Tayanda. Untuk waktu dan kesempatan saya persilahkan Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yupi Tayanda. Saya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 4, mahasiswa STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Baik, terima kasih Kak atas kesempatan dan waktunya. Kak, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang terkait dengan proses pembelajaran saat ini yang berlangsung secara tatap muka atau offline. Baik, mungkin langsung saja kita mulai wawancara pada siang hari ini. Baik Kak, pertanyaan yang pertama itu, apakah proses pembelajaran secara tatap muka bisa dikatakan efektif dibandingkan dengan proses pembelajaran secara daring atau online? Baik, terima kasih. Menurut pribadi saya sendiri, pembelajaran tatap muka itu lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran online. Mengapa demikian? Yang pertama, jika kita mengadakan pembelajaran online, seorang dosen itu tidak bisa melihat sepenuhnya apa yang dilakukan oleh mahasiswanya. Bisa jadi pada saat dosen memberikan pemaparan materi, bisa jadi mahasiswa-mahasiswa tersebut itu misalnya tidur. Karena kan kamera itu tidak semestinya on cam terus pada saat dosen memberikan pertanyaan. Tetapi apabila kita melakukan pembelajaran secara tatap muka, di sini dosen bisa melihat kompetensi seorang mahasiswa itu secara langsung. Jadi dia tuh bisa mengamati apakah mahasiswa ini benar-benar mencerna apa yang dosen sampaikan dari pemaparan materi tersebut. Terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa. Baik, pertanyaan yang kedua Kak, itu apa saja tantangan Kakak sebagai mahasiswi ketika mengikuti pembelajaran secara tatap muka dan apa manfaat yang didapatkan dari proses pembelajaran secara tatap muka? Secara pribadi sudah 4 semester kuliah di STKIP. Tantangan yang saya rasakan pada saat tatap muka itu pada saat dosen tidak ada. Jadi walaupun dosen tidak ada, tetapi mahasiswanya tetap tatap muka datang ke kampus untuk presentasi sendiri, presentasi mandiri tanpa ada dosen. Nah itu terkadang ada beberapa oknum mahasiswa yang kurang menghargai dari kelompok yang presentasi di depan misalnya. Itulah beberapa tantangan. Lalu tantangan yang kedua, cara dosen mengajar itu tentunya berbeda-beda. Namun ada beberapa dosen yang ngomongnya itu memberikan pemaparan materi itu kebanyakan ceramah atau kebanyakan memaparkan materinya secara lama. Jadi mahasiswa itu merasa bosan. Alangkah baiknya dosen ini setelah dia memaparkan materi bisa melemparkan pertanyaan atau memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya kembali. Jadi begitu. Oke. Baik Kak, terima kasih atas jawabnya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Oh iya, manfaat ya. Tadi tantangan ya, sekarang manfaat. Manfaat perkuliahan secara tatap muka itu banyak sekali ya, tetapi mungkin di sini saya menyebutkan hanya beberapa. Yang pertama, mengasah keberanian kita. Apabila kita melakukan perkuliahan secara tatap muka dan apabila diberikan kesempatan oleh seorang dosen kita untuk memberikan pertanyaan, otomatis itu mengasah keterampilan kita. Bagaimana cara kita menanggapi dari pemaparan materi yang diberikan oleh dosen, itu menangkap keberanian dan juga mengasah olah pikir kita secara knowledge, yaitu pengetahuan secara berpikir yang kritis. Jadi seperti itu. Baik Kak, lanjutnya Kak ke pertanyaan yang ketiga. Metode apa saja yang cocok digunakan dalam pembelajaran secara tatap muka? Untuk metode, kita juga bisa melakukan metode secara langsung. Metode secara langsung ini bisa berupa sesi pertama itu dosen memberikan pemaparan materi, tapi pemaparan materi itu harus sesuai dengan
kenyataan di kehidupan. Jadi apabila seorang dosen memaparkan materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan memberikan contoh yang real dan nyata, itu mudah dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya, seorang dosen bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Dan juga bisa seorang dosen ini memberikan pertanyaan kepada mahasiswa agar dapat mengasah pola pikirnya. Dan juga dapat meningkatkan daya ingat seorang mahasiswa dan bisa juga mencerna apa pemaparan materi dan menyimak kesimpulan yang dapat disimpulkan. Lalu juga seorang dosen juga bisa memberikan evaluasi pada saat terakhirnya perkuliahan agar perkuliahan selanjutnya bagaimana cara perkuliahan tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. Begitu. Baik, terima kasih Kak. Jawabannya sangat jelas. Baik Kak, lanjut ke pertanyaan yang keempat itu, apakah ada strategi khusus dari Kakak sebagai mahasiswi aktif dalam menyukseskan perkuliahan secara tatap muka? Baik, terima kasih. Mungkin ada beberapa strategi ya. Mungkin strategi yang saya sampaikan bukan kayak strategi yang dosen-dosen disampaikan. Ini menurut saya pribadi. Jadi strategi yang dapat kita lakukan pada saat pembelajaran secara tatap muka, yang pertama itu mungkin kita juga bisa memberikan saran kepada dosen misalnya agar pada saat perkuliahan itu dapat memberikan sebuah lelucon misalnya. Jadi jangan terlalu tegang, jangan terlalu serius agar mahasiswa ini tidak jenuh. Lalu yang kedua, kita juga bisa menyimak. Jadi pada saat perkuliahan ya kita harus fokus pada saat perkuliahan tatap muka, jangan kita memikirkan hal yang lain-lain. Jadi seperti itu. Baik Kak, tips yang sangat membantu ya Kak. Lanjut ke pertanyaan kelima Kak, atau pertanyaan yang terakhir. Bagaimana kritik dan saran Kakak ke depannya terkait proses pembelajaran secara tatap muka? Kritik ini hanya untuk mungkin dosen-dosen yang sering memberikan ceramah kepada mahasiswa atau memberikan penjelasan yang cukup panjang. Jadi kritiknya mungkin kedepannya agar lebih memberikan pemaparan materi yang singkat namun jelas dan bisa direalisasikan kepada mahasiswa, dan mahasiswa itu mudah menangkap apa yang dosen ini sampaikan. Jadi jangan terlalu banyak berbicara, karena nanti pada saat dosen menerangkan materi dan kebanyakan berbicara itu, mahasiswa itu bukan tambah mengerti, tetapi mereka akan merasakan jenuh dan mereka itu tidak akan menyimak karena kebanyakan materi yang disampaikan. Tetapi apabila dosen ini memberikan pemaparan materi dan diiringi dengan metode-metode, misalnya dengan sebuah permainan yang lempar-lempar kertas, tapi ini harus bersangkutan dengan materi yang ingin dosen ini sampaikan. Lalu saran kepada dosen apabila berhalangan hadir misalnya pada saat perkuliahan, bisa ditegaskan di grup kelas misalnya agar mahasiswa-mahasiswi dapat menghargai terhadap kelompok yang presentasi misalnya pada saat tersebut, karena tidak semua orang itu bisa menghargai orang berbicara di depan. Kebanyakan apabila sekelompok yang mempresentasikan di depan kelas, lalu mereka presentasikan dan di belakang itu pasti sibuk sendiri. Jadi hal itu bisa dicegah dengan pemberian masukan dari dosen. Misalnya kalian nanti apabila melakukan presentasi diusahakan untuk menghargai, dan mungkin nanti ditunjuk oleh ketua kelasnya. Siapa yang tidak menghargai itu bisa dicatat dan diberikan konsekuensi. Jadi seperti itu agar mahasiswa lebih menghargai dan pembelajaran di kelas itu bisa secara kondusif dan aman gitu, seperti itu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Baik Kak, karena pertanyaannya sudah selesai, mungkin cukup sekian yang dapat saya tanyakan kepada Kak Yupita Yanda sebagai narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Kak Yupita Yanda telah memberikan waktu dan kesempatannya kepada saya untuk bertanya lebih dalam lagi tentang bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung secara tatap muka atau offline. Baik, cukup sekian dari saya Kak. Terima kasih. Terima kasih.